Coming soon. Hai, saya Rizky Ranta Putra berperan sebagai Raja Daha. Saya Nafiza Adindasari, saya berperan sebagai Ratu Kahuripan. Saya Maria Putri Arila berperan sebagai Permaisuri Kahuripan. Saya Rizky Prayoga berperan sebagai Raden Inu. Saya Helini Sakayatri berperan sebagai Chandra Kirana. Saya Dina Putri Zakia berperan sebagai Dewi Sekar. Saya Nurul Fakila berperan sebagai Galuh Ajeng. Arisa Fatih Dan saya Mama Rafi berperan sebagai prajurit. Perkenalkan, nama saya Naila Tusadia. Di sini saya sebagai penyihir. Di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Daha bersama dua putrinya yang cantik jelita. Putrinya yang bernama Dewi Galuh, Chandra Kirana adalah seorang perempuan yang ramah dan cantik. Dia akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati. Putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah juga memanggilku, Ayahanda? Iya, besok Raden Inu dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu apa hubungannya dengan kami? Ayahanda telah membuat perjanjian kepada Raja Kahuripan bahwa salah satu putri Ayahanda akan Ayahanda nikahkan kepada Raden Inu. Siapa yang akan Anda pilih, wahai Ayahanda? Ayahanda telah sepakat untuk menikahkan Chandra Kirana kepada Raden Inu. Baiklah, terima kasih Ayahanda. Aku bahagia sekali. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil. Benarkah? Kalau begitu tidak salah Ayahanda memilihmu. Mari kita persiapkan semua demi menyambut kedatangan Raden Inu. Ayahanda. Raja Daha dan Chandra Kirana meninggalkan ruangan yang kini hanya dihuni oleh Galuh Ajeng. Meskipun Chandra Kirana dan ayahnya bahagia dengan pernikahan ini, ternyata Galuh Ajeng mempunyai pendapat yang berbeda. Dia merasa marah dan kecewa. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kenapa harus dia, bukan aku? Padahal lebih cantikkan aku daripada dia. Sekarang aku harus apa? Aha, aku ada ide cemerlang. Ayahanda di mana? Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana, Ayahanda. Ada apa dengannya? Ternyata dia selama ini menjalin hubungan dengan salah satu pengawal kita. Tidak mungkin. Chandra Kirana tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Apakah kau iri dengannya yang akan kunikahkan dengan Raden Inu? Tapi Kanda, Dinda pernah melihatnya bermesraan di taman. Mana? Ini Ayahanda, aku mempunyai surat cinta. Apa? Dasar gadis tak tahu diri. Sudah mau dinikahkan, malah bercinta dengan pengawal bodoh itu. Hah! Sabarlah Kanda, sabar. Kirana! Kirana! Ada apa kau bilang? Baca ini. Ini fitnah Ayahanda, aku tidak melakukannya. Cukup. Pergi kau dengan pengawal itu. Tapi Ayahanda, Pergi! Bagaimana ini Dinda? Kanda bingung. begini saja. Bagaimana kalau Chandra Kirana digantikan dengan Galuh Ajeng? Ide yang bagus. Tapi bagaimana kita membicarakannya kepada Ratu Kahuripan? Tenang saja Kanda, biar itu menjadi urusan Dinda. Baiklah, kalau begitu. Kanda akan berusaha mencari alasannya juga. Sekarang Kanda akan pergi. Kanda lelah, Kanda capek. Baiklah. Iya. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu. Bagaimana kerajaan Daha, Raja Kertamata?
kulihat penduduk di sini tampak makmur. Iya, sawah dan kebun sawit pun tampak subur terawat. Ya, beginilah keadaan kami. Walau tak seindah dan semakmur kerajaan Kahuripan, kami tetap bersyukur dengan apa yang ada. Ah, jangan rendah begitu. Oh iya, di mana Chandra Kirana? Sedari tadi tak kulihat paras airnya. Sebaiknya kita duduk terlebih dahulu. Kita bicarakan nanti. Di mana calon permaisuriku, Chandra Kirana? Begini, sebenarnya berat bagi kami untuk menjelaskan masalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kirana? Chandra Kirana telah melakukan hal yang sangat memalukan. Kesalahan? Kesalahan apa? Dia telah menjalin hubungan dengan salah satu pengawal di istana ini. Tidak mungkin. Chandra Kirana bukan gadis seperti itu. Itu kenyataannya. Coba apa bahasa surat ini? Chandra Kirana tidak pantas bersanding denganmu karena dia telah mempermalukan kerajaan di sini. Tidak, aku tidak percaya. Aku akan mencari Kirana. Untuk apa kau mencari Chandra Kirana? Kan hati ada aku. Lagi pula, jika kau menikah denganku, hidupmu pasti akan bahagia. Aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai Kirana. Tapi Ananda, saya sudah membuat perjanjian kepada Raja Kahuripan bahwa salah satu putri kami akan dinikahkan kepada Ananda. Dan sekarang, putri kami hanyalah Galuh Ajeng. Tidak bisa. Perjanjiannya adalah Raden Inu menikah dengan Chandra Kirana, bukan Galuh Ajeng. Tapi bagaimana lagi? Inilah keadaan kerajaan kami. Sekarang, saya serahkan kepada Raden Inu untuk memilih Galuh Ajeng atau Chandra Kirana. Maaf Baginda. Saya hanya ingin menikahi Chandra Kirana, bukan Galuh Ajeng. Nenek, ibunda, izinkan Ananda mencari Chandra Kirana. Ananda berjanji akan membawa menantu terbaik ke kerajaan Kahuripan. Baiklah Raden Inu, nenek percaya padamu. Iya sayang, restu ibunda selalu menyertaimu. Tetapi ibunda tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Baik, terima kasih ibunda. Raja, Ananda mohon izin untuk pergi mencari Chandra Kirana. Iya, silakan. Pengawal, ayo kita pergi. Raja, kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Ini merupakan suatu penghinaan bagi kerajaan kami. Ayo permaisuri, kita kembali ke kerajaan. Bukan maksud kami seperti ini. Bagaimana ini? Kanda sudah mengecewakan Ratu Kahuripan. Kanda lelah. Urus saja anakmu itu. Hahaha, bagaimana putriku? Rencana yang telah kita buat berhasil, bukan? Ya benar, rencana ibunda memang luar biasa. Tetapi sekarang Raden ini sedang mencari Chandra Kirana. Lalu bagaimana jika dia menemukannya? Tenang saja putriku, setelah ini kita akan menemui penyihir terbaik negeri ini. Lalu kita akan mengutuknya menjadi sesuatu yang menjijikan sehingga Raden Inu tidak ingin bertunangan dengannya. Ide cemerlang ibunda. Lalu Raden Inu tidak akan menemukan lagi Chandra Kirana. Galuh Ajeng yang membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana, segera Ajeng pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apakah ada orang di sini? Oh, tentu saja, gadis cantik. Baik. Sepertinya saya tidak asing dengan wajahmu, wahai gadis cantik. Ya, Anda benar. Saya dari kerajaan Daha, Galuh Ajeng. Ternyata kita telah kedatangan tamu spesial ya. Ya, saya di sini ingin meminta bantuan wahai penyihir. Kamu ingin aku membantumu apa? Aku ingin Chandra Kirana, saudaraku, dikutuk olehmu maupun apa saja. Ya. Aku mengerti maksudmu. Baiklah. Ini sebagian uang untukmu. Jika nanti sudah selesai, aku akan tambahkan untukmu. Baiklah, saya akan mempersiapkan semuanya. Baik, terima kasih wahai penyihir. Dengan raut wajah yang sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sana, dia bertemu si penyihir. Chandra Kirana. Apa kabarmu, wahai Chandra Kirana? Siapa kau? Kenapa kau sangat buruk rupa? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kau yang menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin dia melakukan itu. Kau pasti berbohong. Itulah kenyataannya. Bim salabim. Jadilah. Kamu akan menjadi manusia hanya di malam hari. Sedangkan di siang hari kamu akan menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir jika kau bertemu dengan Raden Inu.
Raden Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Candrakirana. Tiba-tiba, datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Candrakirana berada. Namun, semua itu hanya petunjuk sesat, karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Lihatlah Raden, burung gagak itu sedang mengincar kita. Jangan-jangan ini petanda burung. Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Tetapi Raden, dia semakin dekat. Hai anak muda, Siapa kau? Hati-hati Raden, sepertinya ini masih jadi-jadian. tenang anak muda. Saya di sini akan menunjukkanmu ke arah desa Dadapan. Di sana kalian akan bertemu dengan Candrakirana. Dari mana kau tahu perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Tenang, ikuti saja perintah. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Apakah kamu percayanya Raden? Aku juga ragu. Tapi, apa untungnya jika dia mau berbuat jahat? Ya sudah kalau begitu. Ayo Raden, kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang nenek yang sedang kelaparan. Diberinya nenek itu makan. Ternyata nenek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong, siapapun saja tolong saya. Lihatlah Raden, sepertinya di sana ada seseorang. Oh iya, benar. Ada apa nih? Tolonglah aku anak muda, sudah berapa hari aku tidak makan. Raden, sepertinya kita masih memiliki bekal perjalanan. Oh iya benar. Ini nih, kami masih memiliki sedikit bekal makanan. Terima kasih anak muda. Apakah kalian sedang mencari Kirana? Janganlah kalian mengikuti petunjuk burung gagak itu. Sebenarnya dia adalah jelmaan nenek sihir yang jahat. Dia menunjukkan arah yang salah kepada kalian. Lalu, apa yang harus kita lakukan nih? Berjalanlah terus sampai kalian menemukan sebuah sungai. Di sana kalian akan menemukan sebuah desa Dadapan. Terima kasih Nek, sudah mau membantu kami. Pergilah anak muda, hati-hati di perjalananmu. Baiklah Nek. Terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan ia menemukan seekor keong yang berwarna emas. Dan dibawalah keong emas tersebut ke rumahnya untuk dimasak. Seharian aku mencari ikan di sungai, tak satu pun kudapatkan. Oh, ternyata keong. Besar sekali keong ini. Lebih baik ku bawa pulang dan ku makan nanti. Sepertinya persediaan kayu bakarku habis. Aku akan mencari kayu bakar sebentar. Tunggu di sini dulu sebentar ya keong cantik. Aku akan segera kembali. Kok aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seseorang yang mau bawa aku ke sini. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Siapakah kamu, hai putri cantik, dan dari mana asalmu? Tenang saja Nek, aku Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku, Galuh Ajeng. Untuk apa dia melakukannya? Dia iri kepadaku karena aku akan dinikahkan oleh Raden Inu, Nek. Saudara macam apa yang tega mengutuk saudaranya sendiri? Ya sudah nak, kalau begitu untuk sementara waktu kamu tinggal di sini terlebih dahulu. Terima kasih. Setelah mengikuti petunjukan arah yang diberikan nenek tersebut, maka sampailah Raden Inu dan pengawalnya di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi. Rana, coba lihat siapa yang datang. Iya, sebentar. Itukah kamu, Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kau bisa lihat sini? Ceritanya panjang. Mari masuk, Raden. Siapa itu Kirana? Begini Kirana, aku sudah berhari-hari pergi mencarimu. Ayahmu sekarang sedang menunggumu di kerajaan. Sebab itu, marilah kita pulang.
Tapi Raden, aku tidak tega meninggal nenek sendirian. Tidak apa Kirana, pulanglah, kamu pasti merindukan keluargamu. Begini saja Nek, bagaimana jika nenek ikut kami ke kerajaan? Karena nenek telah berjasa menolong Chandra Kirana. Tapi maaf Raden, bagaimana dengan rumah saya ini? Nenek senang melihat Kirana telah bertemu dengan Raden. Tidak Nek, nenek telah berjasa besar dalam menolong Chandra Kirana. Sebab itu nenek ikut kami saja. Benar, nenek harus bersama kami. Baiklah Raden, Kirana, nenek akan ikut bersama kalian. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Dewi Sekar dan Galuh Ajang ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, mereka sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Chandra Kirana lebih dahulu dan akhirnya rencana mereka terbongkar. Galuh dan Dewi pun pergi meninggalkan Raden Inu, Kirana, dan nenek karena cemas dan ketakutan. Kirana, keluar kau Kirana. Jika kau tidak keluar, aku akan menobrak pintunya. Oh, ternyata kau sudah bersama permaisuri, wahai Raden. Mengapa kau ada di sini? Apakah kau mengikutiku? Sebenarnya aku sudah tahu. Kau kan yang sengaja melakukan ini kepada Chandra Kirana agar dia tidak jadi berdagangan denganku. Terserah kau mengatakan apa yang penting bukan aku penyebabnya. Bohong, aku mendengar sendiri dari Sri itu berkata bahwa kau yang menyuruh orang untuk menjadi siapa yang. Yang penting bukan aku penyebabnya. Katakan tidak, Bunda. Bukan aku. Awas kalian. Janganlah kalian iri apa yang telah dimiliki orang lain, karena kejahatan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Terima kasih Nek atas nasihatnya. Sekarang aku akan memilih pilihan yang tepat. Ayo, Chandra Kirana, kita pulang dan langsung laksanakan pernikahan kita. Ya, kita harus langsung merencanakan pernikahan kita dan kita tidak akan terpisah lagi. Akhir cerita, setelah bertemunya Raden Inu dan Chandra Kirana, sirnalah kutukan Keongmas dari Chandra Kirana, mereka pun kembali ke kerajaan Daha. Dewi Chandra menceritakan apa yang telah ia alami selama ini kepada sang ayahanda. Mendengar saudaranya pulang ke kerajaan, Dewi Galuh dan Dewi Sekar segera melarikan diri ke kerajaan karena takut akan diberi hukuman atas apa yang akan mereka perbuat. Ayahanda, Ada apa kau datang kemari? maafkan aku Ayahanda, sebenarnya tentang surat itu fitnah Ayahanda. Galuh Ajeng sengaja melakukan itu karena dia iri dengan pernikahanku bersama dan ibu. Aku sama sekali tidak melakukan itu Ayahanda. Galuh Ajeng dan Bunda Dewi Sekar mengutus penyihir untuk mengutukku menjadi Keongmas dan aku akan berubah menjadi manusia hanya setiap malam. Tetapi jika aku bertemu dengan Raden Inu, aku akan menjadi manusia selamanya Ayahanda. Kurang ajar. Mereka akan kuberi hukuman. Tak lama setelah kejadian itu, Raden Inu dan Chandra Kirana menikah dan hidup bahagia.